Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pemirsa sekalian, selamat berjumpa dalam Bincang Aktual bersama saya Sabto Waluyo, dan kami berkunjung saat ini ke Yayasan Darul Quran ya, Lombok. Tepatnya di Kecamatan Lingsar, Lombok Barat ya. Assalamualaikum Ustadz Usman. Ya. Ustadz Usman ini adalah pimpinan yayasan sekaligus pondok pesantren Tahfidz Quran ya. Bagaimana cerita awal berdirinya pondok pesantren ini? Jadi saya punya cita-cita yang dulu sempat terhenti ya, yaitu untuk menjadikan Karangbayan ini sebagai kampung Quran. Oh, kampung Karangbayan ya? Iya, kampung Karangbayan ini menjadi kampung Quran. Kampung Quran. Jadi destinasi orang nanti datang ke sini liburan itu untuk Quran. Ya, kedepannya kita ingin seperti itu, sehingga kita buka LTQ yang pertama. Belum ada lembaga formal, SMP belum ada, hanya ada SD dan LTQ. Lembaga tahfidz berarti ya? Ya, khusus tahfidz. Dan kita belum punya lahan ketika itu, Ustaz. Lahan belum punya, kita pinjam tempat itu di masjid kampung. Nah, itulah cikal bakal Darul Quran Lombok ini. Jadi Kecamatan Lingsar dan Kampung Bayan ini khas ya? Ya. Kondisinya masyarakat adat banyak ya? Iya, masyarakat. Berapa orang murid santri waktu itu awalnya? Awalnya untuk SD itu 8 orang, yang LTQ itu 12. Itulah kemudian yang kita didik khusus Quran, dan memang tidak semua selesai Qurannya, tapi sejauh ini di usianya yang ketiga tahun, ya masuk ke tahun keempat, persis hari Sabtu kemarin ada salah seorang santri kita yang sudah menyelesaikan hafalannya 30 juz, dan itu adalah santri yang kelima. Oh, santri 5 yang kelima, orang sudah ya. alumni lulus. Dan salah satu alumni kita diterima di Darun Najah Bogor, beasiswa full karena selesai 30 juz dan dites 15 juz di sana. 15 juz. Tingkat apa sekolah di Darun Najah? Di Aliyah. Aliyah. Ya, seperti kita saksikan usianya mungkin sekarang masih sekolah dasar ini ya anak-anaknya. Ya, ini ada yang kelas 4 SD, ya, ada yang kelas 1 SMP, ada juga yang kelas 5. Nah, yang ada yang sekolah SD di SD negeri sini, nah dia datang asar, pulangnya isya. Oh, jadi khusus untuk menghafal Quran. Khusus untuk menghafal. Berapa orang guru pengajar di pondok kita ya? 13. 13 orang. Dan asalnya dari sekitar sini ya? Lombok. Ada yang sampai dari Lombok Tengah juga, 2 orang. Kepala sekolahnya termasuk yang dari Lombok Tengah. Nah, Ustadz Usman ini dulu sempat mengajar ya, menjadi guru di Darul Quran Mulia di Serpong ya, Jawa Barat waktu itu. Gimana ceritanya sampai merantau jauh ke Jawa Barat ya? Ya, awalnya memang saya jadi merbot di salah satu masjid di daerah Pondok Cabe dulu, Masjid Amaliatus Salam. Nah, kemudian saya kenal dengan Ustadz Abdullah Komarudin. Ya, beliau yang perkenalkan saya dengan Ustadz Abdul Hasib, yang ketika itu memang tahun 2007 Darul Quran Mulia baru berdiri ketika itu, dan saya di situ hanya membantu beliau saja. Gunung Sindur ya? Ya, di Gunung Sindur. Jadi dulu di awal saya bukan ngajar di situ, tapi membantu Ustadz Abdul Hasib ya, untuk administrasi dan seterusnya lah, membantu beliau. Tapi sempat menjadi kepala SMA ya waktu itu ya? Terakhir menjadi kepala SMA sekaligus menjadi pengurus yayasan bidang SDM dan kurikulum ketika itu. Pembinaan SDM tahun 2014-2016. Ustadz Usman juga menamatkan pendidikan sampai tingkat master bidang pendidikan ya, di kampus mana? Di kampus PTIQ Jakarta. Oh, Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran. Ya. Jadi memang sudah teruji sebagai guru tahfidz ini. Kira-kira bagaimana pengembangan kampung Quran tadi? Kembali kita ke Lombok Barat ini. Jadi saat ini ya kita memiliki di Karangbayan ini, yang lahir di pondok ini ada 2 yang hafal Quran.
ya, sehingga nanti inilah yang kita sebar nanti ya. Kita termasuk kita akan bikin semacam homestay ya, ini pengembangan ke depan. Jadi mungkin orang-orang yang mungkin sibuk dengan aktivitas sehari-hari, mungkin perlu mencari liburan alternatif yang lebih manfaat gitu ya. Mungkin dia bisa menginap di kampung Quran sini di sekitar pesantren. Jadi pengembangan kita ke belakang ini ada kebun situ. Nah, di situ hutan semua dan seterusnya. Nah, disitulah nanti kita akan buat itu pusatnya kampung Quran itu. Meskipun sekarang tanah itu memang bukan milik kita, tapi kita sudah bertekad ya, mudah-mudahan kita mampu bebaskan. Situlah nanti kita bangun homestay di mana mungkin bapak-bapak yang jenuh dengan aktivitas sehari-hari ya bisa sambil menikmati suasana pesantren, dia bisa liburan. Tapi liburannya hafalan Quran. Ini untuk diketahui ya, wilayah ini dekat dengan destinasi wisata Narmada ya? Ya, dekat. Jadi Pura Lingsar dekat, di Taman Narmada juga dekat. Kemudian di Karangbayan sendiri ada masjid tua di sini. Masjid tua. Yang berdiri sekitar abad 17. Abad 17 ya. Dan sampai sekarang masih aktif digunakan ya untuk? Digunakan hanya untuk mengaji saja. Karena bangunannya sudah kuat sekali ya. Dan kita lihat di sini sudah ada bangunan lokal untuk belajar, tapi terkena gempa ya, tahun berapa itu? 2018. Jadi baru 1 tahun kita dirikan ini, kelas ini langsung kena gempa ketika itu. Ya, sekitar akhir bulan apa? Sekitar 2018 lah, pertengahan Agustus 18. Ya, mungkin ya, persis lah 1 ya. tahun lah kita. Berdiri ya, terkena gempa dan semua yang berdiri hanya tiangnya saja ya. Jadi bangunannya baru kita gunakan beberapa bulan ya. Tapi Allah punya rencana lain lah ya, kita tidak perlu terlalu meratapi itu ya. Dan alhamdulillah mampu kita bangun kembali dan termasuk beberapa teman-teman dari Jakarta juga tantangan bangun kembali. Wilayah yang sering terjadi gempa dan masyarakatnya juga beragam. Di sekitar ini juga ada masyarakat non muslim ya dari kalangan ini, tapi toleran ya, dekat ya? Ya, alhamdulillah kita dekat dengan teman-teman yang non muslim. Bahkan tanah yang kita bebaskan termasuk asrama ini, masjid sampai sana itu adalah pemiliknya non muslim. Tapi mereka mengatakan tanah ini hanya akan kita jual ke Pak Ustadz. Makanya alhamdulillah meskipun kita bayar dengan mencicil, mereka tidak masalah. Jadi toleransi kita di Karangbayan, ya, khususnya di Karangbayan, umumnya di Nusa Tenggara Barat ini sebenarnya tinggi. Kita kerjasama. Dan itu demi pendidikan ya, demi pengembangan anak-anak kita ya, generasi muda ini ya, ke depan, sehingga benar-benar NTB nanti jadi negeri 1000 masjid ya. Ya. Tapi juga dengan kemampuan Al-Quran dan belajarnya ya. Ya, mudah-mudahan kita bisa ikut berkontribusi untuk menjadikan NTB ini sebagai tidak hanya mempunyai julukan 1000 masjid, tapi betul-betul menjadi destinasi wisata halal ya. Tidak hanya nanti menjadi jadi kebanyakan sekarang kan turis itu adalah limpahan dari Bali. Oh iya. Ya, jadi dia nyebrang ke Lombok, jadi betul-betul menjadi tujuan utama lah. Ya. Dan kalau ke Lombok pasti lihat Bali, tapi kalau ke Bali nggak akan ketemu Lombok gitu ya. Dan karena pengaruhnya cukup besar di kalangan masyarakat, Ustadz Usman ini kemudian terpilih ya sebagai anggota legislatif, anggota DPRD ya? Ya, alhamdulillah terpilih di tahun 2019 kemarin menjadi anggota DPRD Lombok Barat. Lombok Barat ya. Jadi berdasarkan pengabdian bidang pendidikan, dekat dengan masyarakat, gimana masyarakat responnya ketika pencalekan itu? Memang awalnya
tidak mudah meyakinkan masyarakat ya. Jadi semenjak saya pulang dari Jakarta, saya ada pengajian rutin di masjid besar, yaitu malam Kamis ya, waktu itu 2 kali sepekan ya. Tapi begitu saya mencalonkan diri, sudah mulai ada kekhawatiran nanti bagaimana kelanjutan majelis taklim itu, bagaimana kelanjutan pesantren dan seterusnya. Nah, itu yang kita yakinkan, dan alhamdulillah masyarakat memberikan kepercayaan dengan jumlah suara kita di sini itu lebih dari 80%. Ya, karena saya orang baru di Lombok, jadi saya nggak banyak dikenal oleh orang-orang luar kan. Jadi kita fokus di sini. Daerah Lingsar ya. Apa programnya yang akan dibawa untuk membangun masyarakat di sini? Kita pengembangannya yang pertama itu kita ada beberapa desa binaan ya. Kita satu desa itu kita ada harus kita bina ya minimal 1 UMKM yang bisa mempekerjakan orang. Ya, kenapa begitu ya? Karena memang pembinaan yang baik itu ya dari sisi ekonomi ya. Jadi kita berikan kayak beberapa tempat itu terutama pemudanya, ada yang kita berikan alat-alat las, nah, sehingga nanti ya kita mensentralis dari situ. Ya, ini satu perjuangan baru sebagai wakil rakyat dari Kecamatan Lingsar ya, Lombok Barat ini memperjuangkan kesejahteraan masyarakat, peningkatan ekonomi. Nah, di latar belakang kita adalah para santriwati ini ya. Ya, usianya sekolah dasar ini. Gimana adik-adik, sehat ya semua? Nah, lagi belajar Quran ya. Nah, sebagai penutup, rekan pemirsa sekalian, kita dengarkan membaca Al-Fatihah bareng ya. Bisa ya? Nah, suaranya yang bagus karena kita rekaman di sini ya. Ayo, silakan dimulai. 1, 2, 3 bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah. Ini siapa yang sudah hafal Quran? Berapa juz? Siapa yang sudah menghafal? Hadijah berapa? Berapa juz? 25. 25 juz. Siapa lagi? Hasila berapa? Berapa? 9 juz. Raisya 8,5 juz. kurang lebih seperti itu. Hebat ya semuanya ya. Rajin yang belajar ya. Demikianlah pemirsa sekalian bincang aktual kita bersama Ustadz Usman, pimpinan Pondok Pesantren Darul Quran Lombok ya, yang merintis di kampung halamannya, Kampung Bayan, yang dicita-citakan menjadi kampung Quran ya, sehingga bisa mensejahterakan dan mencerdaskan masyarakat. Terima kasih Ustadz Usman atas bincang-bincang. Sampai berjumpa dalam bincang aktual berlanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalam.